Halo Sobat Legals, kembali lagi dalam acara Pocket Talks. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertanyaan dari salah satu pengguna di aplikasi Pocket Legals. Nah, pertanyaannya dari Bapak Hardiansyah. Beliau bertanya, saya ingin membuat usaha yang berbadan hukum. Namun, modal saya sangat sedikit. Badan hukum apa yang cocok untuk usaha kecil saya? Dan apa yang harus saya lakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hardiansyah, kita telah mengundang salah satu mitra lawyer Pocket Legals, yaitu Ibu Prelantino Zara. Halo, selamat datang Ibu. Halo. Apa kabar? Baik, apa kabar? Iya, baik juga Ibu. Jadi Ibu sudah mendengar pertanyaan yang telah saya bacakan tadi ya Bu ya, dari Bapak Hardiansyah. Nah, bagaimana pendapat dari Ibu Zara? Oke, kita jawab pertanyaan dari Bapak Hardiansyah. Terlepas dari bidang kegiatannya, bisa lebih menguntungkan jika bisnis Bapak Hardiansyah ini diubah menjadi badan usaha. Jadi di Indonesia ini pelaku ekonomi bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu PT dan CV. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya masing-masing perbedaan antara CV dan PT ini. Kalau CV itu biasanya tidak memiliki aset sendiri. CV itu juga memiliki keunikan karena bisa dibuat oleh minimal 2 orang. Gitu. Selain itu terkait pemodalan CV tidak ada akta pendirian terkait pengangkatan CV. Hal ini dikarenakan ketidakpastian antara aset CV dari aset pengusahanya. Dengan cara ini, sekutu harus membuat kesepakatan, semacam kesepakatan itu ya, atau pengaturan untuk mengatur aset-aset dari CV dan pengusaha. Oke, baik. Apa saja syarat untuk mendirikan CV tersebut, Bu? Oke, syaratnya itu ada beberapa macam. Yang pertama, CV itu memang harus didirikan maksimal, itu 2 orang. Yang pertama itu posisinya direktur, jika 2 orang ya, direktur dan direktur utama. Yang dengan kata lain sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang kedua itu CV itu tidak ada susunan sebagai komisaris. Yang ketiga adanya akta notaris yang disahkan oleh Kemenkumham. Yang keempat CV itu memang harus warga negara Indonesia ya, pendiri CV harus warga negara Indonesia. 100% harus warga negara Indonesia ya Bu ya. Jadi tidak bisa dari warga negara asing untuk CV ini ya Bu. Betul. Oh ya Bu, saya dengar ada badan hukum yang berbentuk PT juga dan dapat didirikan hanya dengan 1 orang saja. Apakah berbeda dengan PT biasa? Berdasarkan undang-undang PT ya, PT itu kan didirikan berdasarkan perjanjian. Jadi PT harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, PT bisa didirikan oleh hanya dengan 1 orang yang dinamakan perseroan perorangan. Jadi organ perseroan untuk PT biasa itu RUPS, direksi, dewan komisaris, sedangkan PT perorangan itu semua itu tidak ada. Begitu. Oh baik. Apakah ada perbedaan terkait modal penempatan terhadap PT biasa dengan PT perorangan ini, Bu? Untuk PT biasa, semenjak Perpu Cipta Kerja berlaku, tidak ada ketentuan minimal modal dasar untuk pendirian PT biasa ya. Modal dasar itu untuk PT tergantung dari keputusan para pendirinya. Hal ini berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Perpu Cipta Kerja. Namun hal ini tidak berlaku bagi beberapa pendiri PT ya yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yaitu perbankan, asuransi, dan freight forwarding. Sehingga badan hukum untuk bisnis kecil yang cocok untuk Bapak Hardiansyah tadi itu PT perorangan ya. Di PT perorangan itu dapat didirikan untuk kriteria mikro dan kecil UMKM sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kriteria untuk usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal 1 miliar. Tapi itu tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha ya. Jadi dengan kata lain atau
hasil penjualan tahunan maksimal tuh 2 miliar. Sementara usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari 1 miliar sampai 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ya. Atau dengan kata lain memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Jadi tidak termasuk dengan Tempat tanah usaha dan bangunan. ya, tanah dan bangunan tempat usaha. Oke, baik. Oke, menurut Bu Zahra, apa keuntungannya dari pemilihan badan usaha PT Perorangan? Oke, keuntungannya itu yang pertama memang ya terdaftar dalam Kemenkumham RI. Yang kedua dapat melakukan pemisahan kekayaan harta pribadi dengan harta perusahaan karena di sini ada NPWP perusahaan. Yang ketiga, pendirian dan prosesnya mudah dengan biaya yang murah ya, karena UMKM tersebut tadi ya. Yang keempat, pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman modal ke bank, sehingga investor karena sudah terdaftar secara legal. Yang kelima, diperbolehkan untuk menggunakan alamat rumah yang disesuaikan dengan rencana detail tata ruang daerah atau RDTR. Yang keenam, walaupun dalam bentuk perorangan, PT Perorangan itu masih dapat membuat rekening atas nama PT Perorangan tersebut, sehingga memungkinkan untuk memisahkan keuangan pribadi dengan harta perusahaan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya untuk Bapak Hardiansyah ini lebih cocok menggunakan badan hukum PT Perorangan mungkin kali Ibu ya. Menurut Ibu seperti itu mungkin. Karena di PT Perorangan ini seseorang bisa memisahkan dengan harta perusahaan dengan harta pribadi. Dan kemudian kalau kita lihat dari peraturan ya regulasinya bisa menggunakan alamat pribadi dari pengusaha itu pendiri PT itu sendiri ya. Jadi tidak seperti PT biasa yang dimana harus terpisah dari segala hartanya, dari segala alamatnya antara badan usaha dengan tempat tinggal itu harus dibedakan. Jadi Bapak Hardiansyah menurut dari penjelasan Ibu Zahra tadi, Bapak Hardiansyah kita sarankan untuk ke PT Perorangan. Namun balik lagi sesuai dengan keputusan dari Bapak Hardiansyah sendiri. Ini berdasarkan penjelasan dari Ibu Zahra yang sudah menjabarkannya secara detail. Oke, terima kasih Ibu Zahra atas penjelasannya pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan yang disampaikan Ibu Zahra bermanfaat untuk Pak Hardiansyah dan yang menonton acara Pocket Talks ini. Demikian program acara Pocket Talks kali ini. Jangan lupa untuk download aplikasi Pocket Legals di App Store atau Play Store. Dan juga jangan lupa untuk selalu like, follow, dan subscribe seluruh akun media sosial aplikasi Pocket Legals. Pocket Legals, solusi hukum di kantong Anda.